Bab 7241. Tidak diragukan lagi, para kepala Departemen Pertahanan Jepang dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi sangat marah saat itu. Namun, bagi mereka, kemarahan tidak akan menyelesaikan apapun, karena kemarahan itu ditujukan kepada Amerika Serikat. Oleh karena itu, dihadapkan dengan tuntutan yang tidak masuk akal dari para pejabat militer AS, mereka bahkan tidak berani membantahnya. Lagi pula, insiden ini bukan sepenuhnya kesalahan AS, mereka memang telah mengerahkan pasukan dengan dalih membantu Jepang, dan sekarang setelah terjadi kesalahan, Jepang tentu tidak bisa tinggal diam. Namun, seberapa besar tanggung jawab yang harus dipikul Jepang menjadi titik perselisihan antara kedua belah pihak. Jepang merasa bahwa ini seperti dua pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan, semua orang bertanggung jawab, dan tidak mungkin untuk membebankan tanggung jawab penuh kepada salah satu pihak. Jika pasukan komando AS memperlakukan anggota tim peneliti mereka sendiri dengan buruk, mereka akan mentolerirnya jika hal itu tidak terungkap, tetapi sekarang setelah terungkap, bagaimana mereka bisa menjelaskannya kepada rakyat mereka? Jadi, pejabat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Pak, Anda tidak bisa menyalahkan kami sepenuhnya, terutama mengenai perlakuan buruk terhadap anggota tim peneliti. Jika kami yang harus menanggung akibatnya, bagaimana kami bisa menjelaskan hal ini kepada anggota tim peneliti dan ilmuwan lainnya? Semua orang di sini bekerja di berbagai unit di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi, mereka bukan personel militer. Bahkan jika mereka melakukan kesalahan di tempat kerja, kesalahan tersebut harus diselesaikan melalui prosedur sipil dan komersial yang normal. Jika mereka mengetahui bahwa kami menggunakan kekerasan, atau bahkan meminta intervensi militer asing, bagaimana kami akan mempertahankan reputasi kami?" Pejabat dari Kementerian Pertahanan dengan cepat menambahkan, "Ya, Pak, kami bisa. Kami secara terbuka mengakui bahwa kami meminta AS untuk mengirim pasukan, tetapi AS perlu memberi kami penjelasan publik tentang perlakuan buruk terhadap anggota tim peneliti kami. Itu akan adil dan masuk akal." Pejabat militer AS itu menjawab dengan tajam, "Adil? Di mana keadilannya? Ketika seluruh negara Anda kelaparan dan MacArthur harus datang ke Kongres AS untuk meminta makanan bagi Anda, mengapa Anda tidak berbicara tentang keadilan saat itu?" Tanda seru. Ketika Anda menggunakan keunggulan geografis Anda untuk menjadi jembatan perang dingin dan menerima pasokan dan bantuan yang tak terhitung jumlahnya dari kami, mengapa Anda tidak berbicara tentang keadilan saat itu? Sekarang kami membutuhkan Anda untuk menanggung kesalahan, Anda berbicara kepada saya tentang keadilan. Kedua pria Jepang itu langsung merasa malu. Meskipun mereka tidak bersama, dan meskipun mereka hanya melakukan panggilan video, mereka tidak bisa tidak saling memandang di layar, berharap yang lain dapat menemukan cara untuk membantah pejabat militer AS tersebut. Namun, tidak satu pun dari mereka yang dapat menemukan terobosan yang tepat. Pejabat militer AS itu, yang kesabarannya mulai habis, berkata dingin, Gedung Putih akan segera mengadakan konferensi pers. Saya harap kalian berdua tidak membuang waktu lagi di sini. Jika masalah ini berdampak negatif signifikan bagi Amerika, yakinlah, mengingat gaya kami, konsekuensinya akan dibalas 10 kali lipat, 100 kali lipat. Mungkin karena desakan kalian hari ini, beberapa warga Jepang akan kehilangan pekerjaan di masa depan, dan beberapa perusahaan Jepang akan bangkrut. Kalian perlu memikirkan hal-hal ini secepat mungkin. Jika kalian tidak dapat memutuskan, laporkan masalah ini kepada atasan kalian dan biarkan mereka yang memutuskan. Saya akan menunggu kalian selama 20 menit. Dengan itu, pejabat militer AS meninggalkan konferensi video. Kedua pria Jepang itu sangat malu. Dalam situasi ini, mereka tentu saja tidak berani mengambil keputusan terburu-buru. Jadi, setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk segera melaporkan masalah ini kepada kabinet dan membiarkan kabinet yang mengambil keputusan. Beberapa hal tidak hanya dapat diteruskan ke bawah tetapi juga ke atas. Selama Anda memiliki keberanian untuk menghindari tanggung jawab, Anda dapat mengatakan kepada atasan Anda, "Saya hanya menangani kekacauan ini, Anda cari cara untuk menyelesaikannya."
Atasan tidak bisa berbuat apa-apa, paling banter, mereka hanya akan memecatmu. Jika dipikir-pikir sekarang, dipecat bukanlah masalah besar lagi, selama mereka tidak memikul beban tanggung jawab nasional. Bagaimana jika mereka tidak melayani Amerika dengan baik, dan Amerika membalas dendam terhadap Jepang di kemudian hari? Bukankah mereka akan menjadi pengkhianat Jepang? Pada saat itu, bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, mereka bahkan mungkin ditembak oleh seorang penembak suatu hari nanti. Setelah menerima laporan tersebut, kabinet tidak berani menunda sedetik pun dan segera mengadakan pertemuan seluruh anggota untuk membahas masalah tersebut. Sementara kabinet masih membahas apa yang harus dilakukan, Victoria Wu, yang berada jauh di dekat Antartika, juga menerima berita tersebut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Antartika, tempat dia menghabiskan bertahun-tahun, akan menjadi fokus perhatian global. Dia langsung menyadari bahwa ini pasti berhubungan dengan Wu Bolin. Setelah Wu Bolin pergi, dia menuju Ushuaia dan, dengan bantuan Wu Xiyuan, Gubernur Komando Angkatan Darat Kiri, pergi ke Antartika. Victoria Wu tidak terlalu terkejut ketika menerima berita itu, karena rencananya hanyalah agar mereka bertiga pergi dan mencari peluang. Tidak ada yang tahu apakah ada peluang di Antartika, dan Victoria Wu merasa bahwa kejutan semacam ini persis seperti yang dia inginkan. Jika tidak, jika semua orang mengikuti prasangkanya, beberapa sudut mungkin tidak akan pernah diperhatikan. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan Wu Bolin ke Antartika akan menyebabkan insiden sebesar ini. Dia belum mengetahui situasi spesifik di Antartika, hanya bahwa militer AS telah mendarat semalaman dengan senjata dan peralatan dan telah menyerang tim peneliti Jepang, tetapi dia tidak tahu apakah itu terkait dengan Wu Bolin, dan dia tidak dapat menghubunginya sekarang. Namun, terlepas dari apakah masalah ini terkait dengan Wu Bolin atau tidak, dia sekarang sangat gugup. Meskipun markas besar King Breaking Society sangat tersembunyi, hampir seluruhnya berada di bawah tanah di sebuah pulau tak bernama. Metode penyembunyian ini hanya dapat menghindari satelit dan pesawat terbang biasa. Jika ada militer asing dengan peralatan deteksi khusus yang secara tidak sengaja memindai area tersebut, mereka akan menemukan bahwa pulau itu, yang hampir tidak terlihat di atas permukaan, telah dilubangi. Sebelumnya, Victoria Wu tidak pernah khawatir akan terungkap karena pulau itu berjarak ratusan kilometer dari Antartika dan Amerika Selatan. Amerika Selatan sendiri kurang mendapat perhatian, dan Antartika bahkan lebih sedikit. Pulaunya tidak memiliki objek wisata di dekatnya, dan tidak ada jalur pelayaran komersial yang melewatinya. Pesawat sipil, kapal, dan bahkan kapal penelitian tidak pernah terbang di atas atau di sampingnya. Selain itu, dia telah melakukan survei area sekitarnya 2 atau 3 dekade yang lalu, tidak ada sumber daya minyak atau mineral, dan perikanan tidak melimpah. Selain itu, kepemilikan pulau itu telah dibeli oleh pemerintah Amerika Selatan, yang melarang masuk tanpa izin, jadi dia tidak pernah khawatir tentang risiko keamanan. Tapi sekarang situasinya berbeda. Dalam semalam, militer AS mengerahkan ratusan tentara, beberapa kendaraan lapis baja, dan bahkan peluncur roket swagerak ke Antartika. Pameran persenjataan modern ini segera membuat Victoria Wu gelisah. Dia tahu betul bahwa begitu semua yang ada di sini terungkap kepada militer negara adidaya seperti AS, hanya akan ada satu hasil penaklukan. Untuk menghancurkan tempat ini, AS bahkan tidak perlu mengirim pasukan, mereka hanya perlu mengerahkan lebih banyak pesawat pengebom untuk meratakan pulau itu. Adapun benteng bawah tanah, bahkan jika mereka dapat menahan gelombang pengeboman pertama, orang-orang dan fasilitas di dalamnya tidak akan selamat. Semua udara di fasilitas bawah tanah disuplai dari permukaan pulau melalui sistem ventilasi besar, begitu permukaan dibom, mereka yang berada di dalam dengan kultivasi yang tidak memadai pasti akan mati. Selain itu, meskipun tempat ini hanya beberapa ratus kilometer dari benua Antartika, beberapa ratus kilometer praktis bukanlah jarak bagi militer AS. Jika situasi di Antartika terus meningkat, dan pesawat AS kebetulan terbang di atasnya suatu hari dan mendeteksi sesuatu yang tidak beres, semuanya akan berakhir. Antartika terikat oleh perjanjian Antartika, namun mereka masih bisa menyerang tanpa ragu, kesempatan apa yang mereka miliki di tempat ini. Victoria Wu panik, merasakan firasat buruk akan datang.
Dia segera memanggil Wu Tianlin dan dengan cemas menginstruksikannya, "Tianlin, beritahu semua cendekiawan di Amerika dan Jepang, dan keluarga mereka, dan suruh mereka mencari tahu mengapa Amerika Serikat mengirim pasukan ke Antartika. Saya merasa ini sangat mencurigakan." Wu Tianlin juga tahu masalah ini sangat penting, berpotensi memengaruhi kelangsungan hidup masyarakat anti-Qing, jadi dia segera menjawab dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, yakinlah, saya akan segera memberi tahu mereka." Kemudian, dia tiba-tiba teringat sebuah detail dan berkata, "Ngomong-ngomong, Yang mulia, menurut laporan rutin dari kantor Komandan Tentara Kiri baru-baru ini, Tetua Wu Bolin pergi ke Antartika dengan kapal penelitian Jepang di laut. Mungkinkah serangan AS terhadap tim peneliti Jepang terkait dengan Tetua Wu?" Kata-kata Wu Tianlin langsung membuat Victoria Wu terkejut. Dia tahu bahwa Tetua Wu Bolin telah pergi ke Antartika, tetapi dia tidak mengetahui detail spesifiknya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada kisah tersembunyi di baliknya. Karena Wu Bolin menaiki kapal penelitian Jepang dengan cara yang luar biasa, Victoria Wu hampir yakin bahwa Wu Bolin pasti telah menggunakan sugesti psikologis pada anggota tim peneliti Jepang. Selain itu, dalam situasi tersebut, sugesti psikologis tentu tidak akan digunakan hanya pada satu orang. Semua anggota tim peneliti harus dikendalikan untuk memastikan keselamatan mutlak mereka dan kerahasiaan mutlak keberadaan mereka. Namun, dia tidak mengerti apa yang telah dilakukan Wu Bolin di Antartika sehingga menarik perhatian militer AS. Dalam pandangan Victoria Wu, perilakunya tidak hanya mengancam keselamatannya sendiri, tetapi juga keselamatan seluruh masyarakat anti-Qing. Victoria Wu berkata dengan marah, "Wu Bolin ini baru pergi sedikit lebih dari sebulan, dan dia sudah menyebabkan bencana seperti ini. Ada begitu banyak tempat di dunia yang bisa dia kunjungi, mengapa dia harus pergi ke tempat yang sangat dingin itu, Antartika? Apakah ada sesuatu tentang tempat itu yang menarik baginya?" Wu Tianlin segera melangkah maju untuk membujuknya, "Yang mulia, mohon tenang. Dalam situasi ini, tidak ada gunanya menyalahkan Tetua Agung. Saya pikir hal yang paling mendesak adalah mencari tahu apa yang terjadi di Antartika yang membuat militer AS waspada." Victoria Wu berkata dingin, "Kau membuatnya terdengar begitu sederhana. Meskipun Antartika tidak jauh dari kita, praktis mustahil bagi kita untuk sampai ke sana sekarang. Kekuatan angin barat iblis adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh orang biasa. Di seluruh masyarakat Qing yang hancur, hanya aku yang dapat melewatinya dengan tubuhku sendiri." Wu Tianlin menyadari bahwa ia telah salah bicara dan segera berlutut di tanah, berkata dengan hormat, "Yang mulia, mohon tenang. Itu kesalahan saya karena berbicara tanpa berpikir. Yang mulia adalah orang yang berkaliber tinggi, bagaimana mungkin Yang mulia sendiri pergi ke tempat yang mengerikan seperti itu? Menurut saya, kita harus menunggu dan melihat bagaimana militer Amerika menanggapi masalah ini. Saya percaya bahwa selama Tetua Agung tidak menunjukkan dirinya, dia tidak akan menimbulkan terlalu banyak bahaya bagi kita." Victoria Wu berkata dingin, "Dalam keadaan seperti ini, kita tetap harus sangat berhati-hati. Dua kekhawatiran terbesar saya saat ini adalah, pertama, Wu Bolin tidak boleh terlibat dalam pertempuran langsung dengan militer AS. Jika tidak, itu akan mendatangkan masalah besar bagi kita. Dan kedua, militer AS tidak boleh menambah pengerahan pasukannya di Antartika. Jika tidak, itu juga akan meningkatkan risiko kita terpapar." Wu Tianlin bertanya, "Yang mulia, dengan kekuatan Tetua Agung, dan dengan Antartika yang berada di tengah musim dingin, dia seharusnya tidak bisa kembali, bukan?" "Benar sekali." Victoria Wu mengangguk dan berkata, "Dengan kekuatannya, dia seharusnya mampu menyeberangi sabuk angin barat yang ganas di musim semi." Wu Tianlin menghela napas dan berkata, "Ini juga berarti kita tidak akan bisa menghubungi Tetua Agung selama 2 atau 3 bulan ke depan." Victoria Wu mengangguk, lalu berkata dengan marah, "Sebaiknya jangan memperbesar masalah ini lebih jauh, jika tidak, aku pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja saat dia kembali." Setelah mengatakan itu, Victoria Wu melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi dan beritahu para sarjana itu bahwa mereka harus melapor kepadaku segera setelah mereka mendapat kabar." Wu Tianlin dengan hormat menjawab, "Bawahan Anda patuh." Setelah meninggalkan ruang kultivasi Victoria Wu,
Wu Tianlin segera mengirim pesan ke Komando 5 pasukan, memerintahkan mereka untuk berkonsultasi dengan semua cendekiawan untuk mencari petunjuk apapun yang terkait dengan peristiwa di Antartika. Tak lama kemudian, sebuah pesan dari seorang pegawai Gedung Putih masuk, mengungkap kebenaran tentang pengerahan militer AS ke Antartika. Wu Tianlin bergegas kembali untuk melapor kepada Victoria Wu, dan berkata, "Yang Mulia, seorang cendekiawan dari Gedung Putih di Amerika Serikat telah melaporkan bahwa militer AS telah mengirim pasukan ke Antartika karena Jepang mencurigai bahwa tim ekspedisi ilmiah telah secara kolektif mengkhianati negara dan telah melakukan eksplorasi ilegal skala besar di Antartika. Mereka untuk sementara tidak dapat mengirim tentara ke Antartika untuk menumpas pemberontakan, jadi mereka telah meminta bantuan Amerika Serikat." Victoria Wu mengerutkan kening, tanpa ragu. Seluruh tim ekspedisi ilmiah Jepang pasti dikendalikan oleh Wu Bolin. Mengapa dia membiarkan orang-orang ini melakukan eksplorasi besar-besaran di Antartika? Saya mengirimnya untuk mencari material langka dan berharga, tetapi itu semua hanyalah benda-benda kecil yang tidak mencolok yang tidak memerlukan peralatan eksplorasi geologi. Dia pasti mencari sesuatu yang besar, atau bahkan sesuatu yang sangat besar sehingga tidak bisa disebut benda. Wu Tianlin berkata, militer AS telah mengambil alih sebagian besar tim peneliti Jepang di sana dan telah mencegat beberapa catatan eksplorasi mereka. Peralatan eksplorasi geologi yang mereka gunakan dapat menjelajahi hingga kedalaman ribuan meter di bawah lapisan es Antartika, tetapi secara umum diyakini bahwa tidak ada nilai eksplorasi di bawah kedalaman ini karena tidak ada jejak kuno keberadaan manusia di sana. Bahkan jika ada beberapa mineral langka, mineral tersebut hampir tidak memiliki nilai untuk ditambang. Gedung Putih tidak dapat mengetahui apa yang dicari oleh tim peneliti Jepang. Saya pikir hanya Tetua Agung yang mengetahui jawabannya. Victoria Wu mendecakkan lidahnya karena bingung, bagi perusahaan dan negara saat ini, atau bagi kultivator seperti kita, Antartika sebenarnya tidak memiliki banyak nilai untuk eksplorasi. Tapi Wu Bolin adalah orang yang cerdas. Karena dia telah mengerahkan begitu banyak upaya untuk mengawasi Antartika, itu berarti pasti ada sesuatu di sana yang bahkan belum bisa kita bayangkan. Pada titik ini, Victoria Wu menghela napas, jika dia tidak memberitahu militer AS, aku bisa pergi ke Antartika untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tapi sekarang, betapapun penasarannya aku tidak bisa berbuat apa-apa di bawah hidung militer AS. Wu Tianlin berpikir sejenak dan berkata, "Tuan, ini terjadi setelah militer AS menarik diri dari Antartika. Sekarang militer AS berada di bawah tekanan publik yang besar. Saya rasa mereka tidak akan mampu bertahan lama sebelum secara terbuka menarik pasukan mereka, dan mereka bahkan mungkin mencoba untuk mengalihkan kesalahan kepada Jepang." Victoria Wu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Perintahkan semua cendekiawan untuk mengawasi dengan saksama semua tindakan Amerika Serikat. Saya menduga mereka juga sangat penasaran dengan Antartika sekarang, dan mereka bahkan mungkin sedang melakukan penyelidikan dan eksplorasi di sana secara rahasia." Tepat saat itu, Wu Tianlin menerima notifikasi di ponselnya. Dia segera berkata kepada Victoria Wu, "Tuan, Gedung Putih akan segera mengadakan konferensi pers." Victoria Wu langsung berkata, "Nyalakan layar besar, aku ingin menontonnya." Wu Tianlin mengangguk hormat dan segera berjalan ke salah satu dinding ruang kultivasi Victoria Wu. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyapu dinding, dan dinding batu itu seketika terbuka dari tengah ke kedua sisi, memperlihatkan layar kristal cair yang berukuran setidaknya 20 meter persegi. Layar LCD ini mirip dengan layar LED raksasa yang digunakan penyanyi saat konser. Layar ini dirakit dari bagian-bagian modular. Meskipun kehidupan sehari-hari dan kultivasi Victoria Wu hampir sama seperti 300 atau 400 tahun yang lalu, dia juga seorang yang cerdas dan melek teknologi. Oleh karena itu, perkumpulan pemecah King memiliki semua peralatan modern yang diperlukan, dan semuanya berkualitas tinggi. Jaringan satelit khusus berkomunikasi dengan satelit di luar angkasa setiap saat melalui antena yang disamarkan sebagai bebatuan di permukaan pulau. Meskipun terletak di ujung dunia, latensi jaringan untuk menonton siaran langsung Gedung Putih di sini tidak lebih besar daripada di daratan Amerika Serikat. Pada saat itu,
siaran video langsung Gedung Putih menunjukkan banyak sekali wartawan memadati seluruh ruang pers, dengan cemas menunggu kemunculan juru bicara. Mereka telah menyiapkan banyak pertanyaan, siap diajukan sesegera mungkin. Sementara itu, di ruang belakang ruang konferensi pers Gedung Putih, juru bicara muda itu duduk dan menarik napas dalam-dalam untuk menyesuaikan pola pikirnya, sambil terus-menerus membuat berbagai suara dengan mulutnya untuk menghangatkan suaranya. Dengan hanya tersisa 10 menit sebelum konferensi pers, dia merasa sedikit gugup. Dia tahu bahwa dia akan menghadapi pertempuran yang sulit, dan bagaimana meminimalkan dampak pengiriman pasukan ke Antartika dan perlakuan buruk terhadap anggota tim peneliti Jepang telah menjadi perhatian utamanya. Tepat saat itu, seorang anggota tim bergegas menghampirinya dan dengan bersemangat memberitahunya, pihak militer telah menjawab bahwa Kementerian Pertahanan Jepang dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi telah berkompromi. Mereka akan mengadakan konferensi pers dalam 20 menit untuk menjelaskan situasi ini kepada dunia. Mereka akan mengakui bahwa penempatan kami ke Antartika adalah atas permintaan mereka, tetapi mereka juga akan mengakui bahwa mereka meminta penyelidikan terhadap anggota tim peneliti diselesaikan sesegera mungkin, sehingga mereka telah menginstruksikan kami untuk melakukan interogasi yang ketat. Juru bicara itu menghela napas lega dan tersenyum. Bagus. Kalau begitu, yang perlu kita lakukan hanyalah memanggil tentara-tentara yang melakukan pelecehan terhadap anggota tim peneliti Jepang, mengatakan bahwa itu adalah kesalahan mereka sendiri, membiarkan militer menangani mereka, dan meminta mereka meminta maaf kepada para korban. Itu akan menjadi akhir dari semuanya. Pada saat itu, juru bicara Gedung Putih merasa tidak hanya sangat rileks tetapi juga sangat senang. Karena dia tahu betul bahwa melalui upayanya, potensi dampak negatif dari masalah ini telah diminimalkan. Fakta bahwa mereka mempersiapkan diri menghadapi krisis dan mencapai hasil yang sangat menguntungkan dalam waktu yang singkat sudah cukup untuk menjadikannya studi kasus klasik dalam manajemen krisis Gedung Putih. Semua ini berkat ketenangan saya di bawah tekanan, pemikiran cepat, dan penalaran yang tepat. Dia yakin bahwa setelah kejadian ini, kehadirannya di Gedung Putih akan mencapai puncak baru. Jadi, dengan hanya 10 detik tersisa dari konferensi pers yang dijadwalkan, dia berjalan dengan percaya diri ke ruang kuliah sambil tersenyum. Suasana langsung diterangi terang benderang oleh berbagai macam kilatan cahaya, dengan bunyi jepretan kamera yang tak henti-henti. Menghadapi kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, juru bicara itu tidak menunjukkan ketidaknyamanan atau ketegangan, melainkan berjalan ke podium sambil tersenyum dan berkata, "Saya mohon maaf telah membuat Anda semua menunggu. Sebelum konferensi pers dimulai, saya ingin meminta maaf kepada semua orang, karena konferensi pers kami akan dimulai 20 menit lebih lambat dari jadwal semula." Suasana menjadi riuh. Semua orang menunggu Gedung Putih memberikan penjelasan kepada dunia tentang apa yang terjadi di Antartika. Mereka berpikir bahwa dengan mengadakan konferensi pers secepat itu, mereka dapat segera merilis berita besar ini. Tanpa diduga, konferensi pers tiba-tiba ditunda tepat sebelum seharusnya dimulai. Juru bicara tersebut kemudian mengatakan, alasan penundaan dimulainya konferensi pers adalah karena dalam 10 menit, pihak Jepang akan mengadakan konferensi pers darurat di negara mereka sebelum konferensi pers kami dimulai. Jadi, jika Anda ingin mengetahui tentang situasi di Antartika, mohon tunggu hingga konferensi pers Jepang selesai. Layar besar kami akan menayangkannya secara langsung. Jangan khawatir, saya akan menonton konferensi pers bersama Anda dalam 10 menit. Suasana langsung berubah menjadi riuh. Mereka tidak menerima pemberitahuan apapun dari Jepang tentang penyelenggaraan konferensi pers. Hal ini terutama karena pihak Jepang tahu bahwa menanggung kesalahan atas hal seperti ini bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan, jadi mereka mengadakan konferensi pers segera setelah diminta, dengan jumlah peserta seminimal mungkin. Idealnya, tidak ada wartawan yang hadir sama sekali. Mereka hanya akan menjelaskan situasi kepada kamera dan kemudian mengakhiri konferensi dengan cepat. Ini juga akan menyelamatkan mereka dari sesi tanya jawab yang menegangkan, jika ada yang mengajukan pertanyaan yang akan menjadi bumerang dan membuat jawaban mereka sangat canggung. Karena pihak lain yang terlibat dalam masalah ini adalah tim ekspedisi ilmiah Jepang,
semua orang ingin tahu bagaimana pemerintah Jepang akan menanggapi hal tersebut. Jadi, semua orang dengan sabar menunggu konferensi pers Jepang dimulai. 10 menit berlalu dengan cepat. Layar besar di tempat acara juga beralih menampilkan cuplikan dari konferensi pers Jepang. Menariknya, Jepang tidak memberitahu media manapun untuk hadir kali ini, hanya ada satu orang di seluruh ruang konferensi pers, yaitu juru bicara mereka. Orang itu tampak sedikit malu. Sebelum naik panggung, dia memperbaiki kacamatanya, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke panggung. Setelah naik ke panggung, ia mengucapkan kata-kata pertamanya dalam bahasa Jepang. Pertama-tama, izinkan saya, atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang, untuk menyampaikan permintaan maaf saya kepada orang-orang di seluruh dunia, karena masalah kami telah menyebabkan kesulitan dan kebingungan bagi orang-orang di seluruh dunia, dan saya sangat menyesal. Setelah selesai berbicara, dia berjalan turun dari panggung dan membungkuk dalam-dalam ke arah kamera. Harus diakui bahwa dedikasi mereka terhadap keahlian sungguh luar biasa. Orang ini membungkuk begitu dalam hingga kepalanya hampir sejajar dengan lututnya. Setelah berdetik-detik lamanya, ia berdiri, memperbaiki kacamatanya, dan kembali ke podium. Ia berbicara dengan sangat serius. Pertama, saya ingin memberitahu semua orang tentang sesuatu. Tim peneliti Jepang yang ditempatkan di Antartika dicurigai melakukan tindakan pengkhianatan kolektif beberapa waktu lalu. Tidak ada penonton di konferensi pers Jepang, jadi kata-katanya tidak langsung menimbulkan respons. Namun, di konferensi pers Gedung Putih, semua wartawan media yang hadir takjub dan terkejut. Juru bicara Jepang melanjutkan, mengenai dugaan pengkhianatan, saya perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu, karena orang-orang di luar negeri mungkin tidak menyadarinya, tetapi orang-orang di Tiongkok harus ingat bahwa beberapa waktu lalu, kapal pemecah es kami mengalami kerusakan saat mengangkut rombongan baru anggota ekspedisi ilmiah ke Antartika, menyebabkan kapal pemecah es tidak dapat kembali dan membuat anggota ekspedisi lama dan baru terdampar di Antartika. Pada saat itu, kami memberitahu Tiongkok tentang hal ini. Untungnya, tim ekspedisi Antartika kami memiliki persediaan yang cukup untuk mendukung mereka selama musim dingin. Sejak saat itu, kami telah memperhatikan situasi mereka dengan saksama dan telah menghubungi mereka setiap hari untuk menanyakan apakah mereka mengalami masalah atau kesulitan di sana. Jawaban mereka selalu bahwa semuanya baik-baik saja. Pada titik ini, juru bicara Jepang melanjutkan, selama periode ini, sistem back-end kami menunjukkan bahwa hampir semua kendaraan dan peralatan kutub besar belum diaktifkan. Perangkat-perangkat ini disimpan sesuai rencana, menunggu berakhirnya musim dingin. Namun, yang mengejutkan kami tiba-tiba menerima sinyal level bahan bakar dari kapal pemecah es kami beberapa hari yang lalu, yang menunjukkan bahwa kapal pemecah es kami tiba-tiba mengonsumsi sejumlah besar bahan bakar. Sinyal ini dengan cepat kembali normal, tetapi setelah para ahli kami memastikan bahwa sinyal ini bukan alarm palsu, aneh bahwa sistem back-end kami menunjukkan bahwa tidak ada kendaraan dan peralatan kami yang telah digunakan. Jadi kami meminta bantuan militer AS untuk menyelidiki. Investigasi mengungkapkan bahwa semua kendaraan berat kami sedang menjelajahi benua Antartika, dan bahkan helikopter kami terus-menerus melakukan survei di benua Antartika. Namun, tindakan-tindakan ini tidak diizinkan oleh kami. Berdasarkan penggunaan mesin, peralatan, dan bahan bakar milik negara yang tidak sah dan ilegal oleh individu-individu ini, kami memiliki alasan untuk menyimpulkan bahwa mereka telah melakukan tindakan pengkhianatan yang sebenarnya. Tetapi karena kami tidak memiliki kemampuan teknis untuk mengerahkan pasukan ke Antartika di musim dingin, kami meminta bantuan Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan pidatonya, juru bicara itu kembali turun dari podium, sekali lagi menunjukkan dedikasinya dengan membungkuk dalam-dalam ke arah kamera. Kemudian ia kembali ke podium dan melanjutkan, atas permintaan kami, militer AS mengerahkan pasukan dan menangkap anggota tim peneliti kami yang dicurigai melakukan pengkhianatan. Kami mengizinkan mereka untuk menginterogasi anggota tim tersebut. Yang mengejutkan kami, salah satu pemimpin tim kami mengakui pengkhianatan tetapi menolak untuk menjelaskan motif sebenarnya atas penelitian pengkhianatan di Antartika. Karena rasa tanggung jawab terhadap Antartika dan dunia,
Kami memohon kepada personel militer AS di lokasi untuk menggunakan penyiksaan guna mendapatkan pengakuan dari anggota tim tersebut, seperti yang Anda lihat dalam video. Di sini, atas nama seluruh anggota tim peneliti di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi dan keluarga mereka, saya meminta maaf kepada rakyat Jepang dan dunia. Meskipun niat kami baik, tindakan kami memang sangat tidak pantas, menyebabkan kerugian bagi individu yang terlibat dan menimbulkan masalah bagi masyarakat umum. Kami akan dengan tegas mencegah insiden seperti itu terjadi lagi di masa mendatang. Kemudian, ia turun dari panggung untuk ketiga kalinya, sekali lagi menunjukkan dedikasi dan keahliannya. Pada titik ini, karirnya telah selesai.